Pada rapat yang dilakukan selama sidang 5 pada hari Selasa, 24 Mei 2022, dengan adanya hal demikian, maka adanya sikap yang kurang baik ditunjukkan oleh Puan Maharani dan menuai berbagai macam spekulasi yang bermunculan di tengah masyarakat. Ketika Puan Maharani memimpin rapat paripurna, seharusnya menjalankan fungsinya dalam melancarkan jalannya acara rapat. Ia tidak berhal meniadakan setiap anggota DPR selama masih bergabung dengan adanya pembahasan pada agenda rapat. Sikap dari Puan Maharani tersebut merupakan beberapa pengamatan sebagai berikut. 1. Seharusnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh memiliki otoriter selama menduduki kursi pemimpinan saat rapat paripurna. Hal tersebut dikarenakan Puan Maharani tidak sepantasnya mematikan mikrofon saat rapat paripurna berlangsung. Dan 2. Puan Maharani dapat bersikap bahwa anggota DPR memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Karena pada dasarnya setiap anggota DPR memiliki hak konstitusi yang sama selama mereka memiliki pendapat. Puan Maharani tidak seharusnya melakukan hak konstitusi pada anggota DPR. Pada pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beberapa saat lalu, menimbulkan salah satu isu di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa Puan Maharani melakukan dengan sengaja insiden mikrofon tersebut. Setelah adanya pemberitahuan tersebut, Puan Maharani tidak menanggapinya dan diam seribu bahasa. Klarifikasi yang dilakukan Puan Maharani digantikan dengan Sekretariat DPR RI dan Partai PDIP, sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Berikut adalah pengakuan oleh Puan Maharani pada salah satu channel YouTube Boy William. DPR itu punya aturan, punya tata tertib. Semua anggota DPR itu memang punya hak untuk berbicara. Kita yang pimpin itu ada berlima. Dan siapa yang akan memimpin itu kesepakatan dari hasil rapat pimpinan. Jadi dalam rapat ini siapa A atau B atau C yang mau memimpin. Memang posisi duduknya kayak begini. Ketua di tengah, wakil-wakil atau pimpinan yang lain itu di kanan kiri. Nah, untuk menjaga jalannya persidangan berjalan dengan baik dan lancar, tentu saja yang memimpin rapat harus bisa mengatur jalannya persidangan dengan baik dan benar. Jadi kalau satu orang itu sudah diberikan kesempatan bicara, harusnya kemudian tidak mengulang lagi berbicara, tapi memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara. Sebagai ketua dari DPR RI, Puan Maharani mengikuti persidangan paripurna yang dilakukan oleh DPR RI. Dengan menjadikannya salah satu pemimpin dalam persidangan, beberapa persidangan atau rapat yang dijalani Puan Maharani memiliki beberapa penilaian di mata publik karena terkenal. Dengan kontroversi terhadap sikap yang telah dilakukan oleh Puan Maharani yang mematikan mikrofon, pembicaraan pada saat sidang padahal pembicara tersebut belum selesai membacakan aspirasinya. Setidaknya ada 3 sidang yang dipimpin oleh Puan Maharani yang dinilai kontroversial oleh banyak pihak. Peristiwa pertama terjadi pada saat rapat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada bulan Oktober tahun 2021 silam, yakni pada saat Puan Maharani memimpin jalannya rapat dan waktu menunjukkan untuk saatnya pengambilan keputusan. Salah seorang fraksi Demokrat DPR RI, yakni Irwan Pengko, meminta izin untuk mengajukan interupsi. Pada dasarnya, opini pribadi dalam permasalahan yang telah dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani sebagai berikut. 1. Seharusnya dapat menjunjung tinggi norma-norma yang ada dalam rapat paripurna dengan adanya peraturan tata tertib rapat yang berlaku yang telah dirumuskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib dalam Badan Legislatif DPR yang mencakup sidang paripurna sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tata tertib Badan Legislatif. Rapat harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan ada hal yang ini wajib dipahami dan dijalankan oleh setiap anggota rapat, mulai dari pimpinan rapat hingga peserta rapat yang hadir. 2. Pada dasarnya, memang jika ada tambahan pada beberapa hal mendesak saat rapat, penjelasan yang dilakukan oleh Puan Maharani bukan mematikan mikrofon, tapi menegurnya secara tegas dan tidak menyinggung dan juga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. 3. Pada kasus Puan Maharani, mematikan mikrofon merupakan salah satu hal yang dapat memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Sehingga pada dasarnya peraturan rapat tentu harus ditegakkan demi kelancaran rapat paripurna yang dijalankan oleh setiap anggota rapat paripurna DPR RI. 4. Peserta rapat tersebut diwajibkan menjunjung tinggi tata tertib rapat sehingga para pemimpin rapat tidak menertibkan rapat sehingga menimbulkan kontroversi. Hal ini untuk meminimalisir kesenjangan atau kesalahpahaman dan dalam pemerintahan dan masyarakat sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan tentram tanpa adanya kontroversi.